Oke, jadi kita akan masuk di video berkaitan dengan materi bangun datar ya. Jadi bangun datar ini termasuk di materi kelas 7 semester 2 ya, sebelum kalian masuk ke bangun ruang nantinya ya. Jadi bangun datar di sini apa aja yang dibahas itu mulai dari persegi, persegi panjang, segitiga, kemudian ada jajaran genjang, layang-layang, belah ketupat sampai dengan trapesium. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe channel Doni Smart Chemistry ya. Oke, jadi kita mulai aja perkenalan masing-masing sifat dari bangun datar, rumus luas dan kelilingnya ya. Oke, jadi yang pertama ada persegi panjang. Nah, jadi bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada panjang. Jadi panjang itu sisi yang lebih panjang pastinya dibilang ya. Kemudian ada lebar. Kemudian dia memiliki 4 buah sudut yang masing-masing besarnya itu 90 derajat. Kemudian diagonalnya itu panjangnya adalah sama ya. Jadi yang namanya diagonal itu garis yang posisinya menyilang AC dan BD. Ini diagonalnya panjangnya adalah sama. Oke, kemudian ada persegi. Nah, jadi persegi itu semua sisinya sama panjang ya. Kalau tadi ada panjang dan lebar, kalau ini semua sisinya sama panjang dia. Kemudian keempat sudutnya sama besar, yaitu sama adiknya 90 derajat. Kemudian diagonalnya saling berpotongan dan sama panjang. Jadi sekali lagi diagonal itu garis yang menyilang ini. Jadi AC itu sama dengan BD. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, berarti sudut yang terbentuk di sini itu 90 derajat dia. Karena di sini tegak lurus dia ya. Oke, itu sifat dari persegi. Nah, bagaimana rumus keliling persegi dan persegi panjang? Oke. Jadi untuk yang di sini, ini rumus keliling dari persegi panjang ya. 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Atau dalam kurung 2 panjang tambah lebar. Kemudian untuk rumus keliling dari persegi itu 4 kali sisi. Atau S tambah S tambah S. Nah, jadi silakan dicermati terlebih dahulu. Kalau bisa kalian catat ya, nanti akan ada latihan-latihan soal berkaitan dengan mencari luas dan keliling dari persegi panjang ya. Nah, ini. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang memerlukan pagar sepanjang 650 meter di sekelilingnya. Ukuran panjang kebunnya adalah 200. Tentukanlah lebar kebun tersebut. Nah, selain lebar, kita akan cari juga dan luasnya. Oke, mungkin di sini ada slideshow-nya. Oh ya, enggak ya. Oke, kita akan cari terlebih dahulu. Nah, sebuah kebun berbentuk persegi panjang memerlukan panjang pagar. Nah, jadi pagar itu otomatis kelilingnya ya. Kelilingnya diketahui 250 meter. Jadi step yang pertama, itu kita akan masuk ke rumus keliling terlebih dahulu. Jadi keliling sama dengan 2 panjang tambah 2 lebar. Kan seperti itu rumusnya ya. Kemudian kalian masukkan 650 sama dengan 2 kali 200 ditambah 2 kali lebar. 650 sama dengan 2 kali 200 itu hasilnya adalah 400 tambah 2 lebar. 400-nya karena positif dibawa ke sini jadi negatif dia. Jadinya 650 dikurang 400 itu sama dengan 2 lebar. 250 sama dengan 2 lebar. Berarti lebarnya otomatis ini proses pengerjaannya kayak aljabar ya. 250 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 125 meter. Itu untuk
lebarnya. Kita udah ketemu 125. Nah, kalau luasnya itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 200, lebarnya 125. 2 kali 125 itu 250. Tambah 0 lagi 2. Berarti 25.000 meter persegi. Nah, inilah teknik mencari konsep mengkaitkan antara keliling dengan luas. Begitu juga nanti sebaliknya antara luas dengan keliling ya. Next soal materi berikutnya. Nah, ini luas persegi dan persegi panjang. Di sini baru dibahas. Nah, ini tadi kita udah bahas mengenai tentang luas. Luas itu adalah panjang kali lebar untuk persegi panjang, sedangkan untuk persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, di sini kalian disuruh menghitung luas dari bangun campuran ya. Di sini yang pertama itu ada persegi, kemudian ada persegi panjang. Oke, jadi step pertama kita akan pecah terlebih dahulu. Jadi kalau persegi itu kan semua sisinya sama panjang. Kalau ini 4, ini 4. Otomatis luas dari persegi itu sama dengan sisi kali sisi. 4 kali 4 itu hasilnya adalah 16 cm kuadrat. Kemudian kita cari luas persegi panjang. Itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya udah jelas, yaitu 10 cm, lebarnya 3 cm. Berarti 10 dikali 3, itu hasilnya adalah 30 cm persegi. Nah, kalian tinggal menjumlahkan ini aja. Jadi totalnya itu hasilnya adalah 46 cm persegi. Ya, jadi sebelum kalian mencari secara keseluruhan, itu harus dipisah terlebih dahulu. Masing-masing luasnya. Atau masing-masing bangunnya. Baru kita cari luasnya, baru kita tinggal gabungkan saja. Atau jumlahkan saja ya. Next. Nah, ada yang namanya segitiga. Jadi segitiga ini ada macam-macam ya. Jadi ada segitiga lancip. Nah, di sini udah ada keterangannya. Segitiga lancip itu ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Di mana total sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi ketiga-tiga sudutnya itu di bawah 90 derajat. Misalnya di sini kalau ini 40, di sini 70, nah, 70 tambah 40 kan 110. Berarti sisanya otomatis 70, biar jadi 180 derajat dia. Nah, kemudian ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di mana salah satunya saja itu besarnya adalah sudutnya itu 90 derajat. Nah, ini contohnya di sini 90. Kalau misalnya ini 30, 90 tambah 30 itu 120. Jadi biar jadi 180, ini otomatis 60 derajat. Nah, itu teknik menghitung masing-masing sudut dari segitiga ya. Kemudian ada segitiga tumpul. Jadi segitiga tumpul ini salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, ini misalnya 110. Di sini 35. 110 tambah 35 itu 145. Biar jadi 180, ini otomatis 35 derajat. Ini hanya contoh aja ya bagaimana caranya mencari sudut-sudut yang lain ketika dua buah sudutnya diketahui. Nah, selain itu juga ada yang namanya segitiga sembarang. Itu ketiga sisinya tidak sama. Kemudian ada segitiga sama kaki. Itu kedua kakinya sama panjang. Kemudian segitiga sama sisi, itu ketiga sisinya sama panjang.
Nah, ini misalnya semua sudutnya udah pasti 60 derajat. Nah, kalau segitiga sama kaki, itu di bagian kakinya aja yang sama sudutnya. Misalnya di sini 47, di sini juga 47 derajat. Sorry, 47 derajat ya. Nah, 47 tambah 47 itu 94, berarti sisanya nanti di sini 86 derajat. Nah, itu permisalan saja ya. Oke, jadi ada 6 buah jenis segitiga, ada segitiga lancip, siku-siku, sama tumpul. Itu berdasarkan sudutnya. Kalau ini berdasarkan sisinya juga ada 3, ada segitiga sembarang, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sama sisi. Next. Nah, ini kita tadi udah bahas ya bagaimana sifat segitiga sama kaki dan sama sisi ya. Nah, bagaimana cara melukis garis-garis istimewa pada segitiga. Nah, jadi ada 3 jenis garis istimewa ya. Jadi yang kalian harus perhatikan. Itu yang pertama, di sini ada garis AD, garis BE, dan garis CF itu merupakan garis tinggi. Nah, apa itu garis tinggi? Jadi garis yang ditarik dari salah satu atau dari sebuah sudut dalam segitiga itu tegak lurus dengan sisi di depannya. Jadi ciri khasnya setelah kalian menarik sebuah garis, jadi sisinya yang di depan ini akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Itu ciri khas dari garis tinggi. Nah, jadi garis tinggi ini nantinya akan dipakai untuk mencari apa namanya luas dari segitiga itu sendiri ya. Kemudian ada garis berat. Jadi garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut, tetap dari sebuah sudut, di mana membagi sisi di hadapannya itu sama panjang. Nah, jadi ketika kalian menarik sebuah garis dari sebuah sudut, jadi sisi-sisi yang di depannya itu sama panjang. Nah, ini ya, jadi garis BI itu merupakan garis berat. Sisi yang di depannya itu sama panjang setelah dibagi. Nah, kalau garis bagi, itu bukan sisinya yang sama, melainkan sudut-sudutnya yang nih, garis yang membagi sudut segitiga menjadi 2 sama besar. Jadi sudutnya ketika adiknya tarik garis dari sudut C, sudut A, dan sudut B, itu sudutnya ini itu besarnya sama. Itu pengertian dari garis bagi ya. Jadi disimak dengan baik, ada garis tinggi, tegak lurus, garis berat, sisi yang di depannya sama besar, kemudian ada garis bagi, sudutnya yang sama besar ya. Oke, next. Materi berikutnya itu keliling dan luas segitiga. Nah, kalau mencari keliling, kalian jelas tinggal menambahkan sisi yang di luarnya ini ya. Kemudian kalau mencari luas, itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini. Diketahui keliling suatu segitiga 96 cm, panjang dua sisinya masing-masing 30 dan 45. Hitunglah panjang sisi yang ketiganya. Di sini ada pembahasannya? Oke, nggak ada pembahasannya ya. Jadi Kak bahas di sini aja. Jadi keliling, itu kalian tinggal menambahkan ketiga sisinya aja. Yaitu A tambah B tambah C. Nah, kita anggap ini A, ini B. Berarti kelilingnya 96, di sini 30 tambah 45 tambah C. 96 sama dengan 75 tambah C. Nah, ini bawa ke sini. Jadinya C sama dengan 96 dikurang 75.
Jadi C-nya otomatis harganya adalah 21 cm. Oke, jadi silakan disimak dengan baik ya. Kemudian bagaimana untuk mencari luasnya? Diketahui segitiga ABC, siku-siku di A. Nah, ini. A, B, C. Jadi sudut siku-sikunya itu ada di titik A. Di mana AB-nya adalah 6, AC-nya adalah 3. Nah, ini jelas, Dik. Ini alasnya, ini tingginya. Ini namanya apotema, Dik, ya. Jadi kalau mencari ini, kita nanti gunakan teorema Pitagoras, ya. Jadi step pertama, kita langsung aja masuk ke rumus luas. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti setengah dikali 6 dikali 3. 6 bagi 2 itu hasilnya adalah 3. 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9 cm persegi. Nah, jadi seperti itu teknik untuk mencari luas dan keliling dari segitiga, ya. Oke, jadi kita akan masuk ke jajaran genjang, ya. Jadi pada jajaran genjang sisi yang berhadapan saling sejajar. Jadi sisi AD itu sejajar dengan sisi BC. Nah, kalau sejajar, nah ini panjang sisinya ini sama, Dek, ya. Kemudian sisi AB itu sejajar dengan sisi DC. Ini juga panjangnya sama, Dek. Nah, kemudian sudut-sudut yang berhadapan. Nah, jadi sudut D itu sama dengan sudut B. Sudut A itu sama dengan sudut C. Jadi langsung kita tambahkan di sini konsepnya, ya. Kemudian sudut-sudut yang berdekatan itu jumlahnya adalah 180 derajat. Misalnya sudut A itu ditambah dengan sudut B, itu hasilnya adalah 180 derajat. Begitu juga sudut D itu ditambah dengan sudut C, itu hasilnya juga 180 derajat. Oke, next ya. Bagaimana konsep luas dan keliling dari jajaran genjang, ya. Jadi kalau keliling jajaran genjang itu mirip dengan keliling dari persegi panjang, ya. Nah, hitunglah luas dan keliling dari jajaran genjang berikut. Nah, jadi step yang pertama itu kita akan cari dulu luasnya. Jadi luasnya gampang ini. Luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, yang dimaksud dengan tinggi yaitu yang 5 cm ini. Ini Kak isi di sini misalnya adalah 4D, ya. Berarti luasnya sama dengan alas kali tinggi. Berarti alasnya itu adalah 10, tingginya yaitu 5. Ini otomatis hasilnya adalah 50 cm persegi. Nah, untuk kelilingnya itu sama dengan 2 dalam kurung 10 ditambah 4. 2 dikali 14. Ini hasilnya adalah 28 cm. Jadi gampang, ya. Asalkan komponennya itu semuanya diketahui dia. Ada alas, tinggi juga. Kemudian ada sisi yang di sebelahnya. Oke, next. Belah ketupat. Nah, jadi belah ketupat ini adalah jajaran genjang yang semua sisinya sama panjang. Jadi diagonal belah ketupat itu berpotongan tegak lurus, ya. Jadi rumusnya, nah ini yang namanya diagonal. Jadi rumusnya adalah setengah dikali rumus luasnya, ya, diagonal 1 dikali diagonal 2. Atau boleh juga seperti ini. Ya, ini kan rumus secara umum. Nanti bagaimana kalau bangunnya itu bukan ABCD, melainkan EFGH. Jadi kalian fokusnya
lihat aja berapa panjang diagonal 1, kemudian berapa panjang diagonal 2-nya. Nah, untuk kelilingnya, itu sama dengan rumus-rumus yang lain, tinggal menjumlahkan sisi-sisi di bagian luarnya. Jadi kalian tinggal jumlahin aja AB tambah BC tambah CD tambah AD. Seperti itu ya. Next, layang-layang. Nah, layang-layang ini mirip dengan belah ketupat. Cuma di layang-layang itu tidak semua sisinya sama panjang deh ya. Cuma sisi-sisi yang berdekatan aja yang sama panjang. Nah, misalnya ini yaitu sisi AD itu sama dengan sisi DC. Kemudian sisi AB itu sama dengan sisi BC. Nah, untuk sifat-sifat sudutnya, itu sudut A sama dengan sudut C. Nah, ini yang paling utama. Sudut A itu sama dengan sudut C dia. Kalau sudut ini dengan ini berbeda dia, Dek, ya. Jadi salah satu sudutnya itu ada yang sama besar. Nah, rumusnya sama, Dik, dengan belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal yang kedua. Itu untuk layang-layang ya. Nah, untuk trapesium, jadi bangun yang terakhir. Nah, di sini ada yang namanya jumlah sisi yang sejajar. Jadi, jumlah sisi yang sejajar ini maksudnya adalah AB sama CD ya. Di sini udah diisi, tinggi dari trapesium itu yang ini. Jadi, rumus luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, atau tinggi kali jumlah sisi sejajar itu sama ya. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat sudutnya? Jadi sudut DAB, ini namanya sudut DAB, sama sudut ADC, nah ini, itu kalau dijumlahkan dia 180 derajat. Artinya, sudut A ditambah sudut D itu sama dengan 180 derajat. Sudut B, nah yang ini sudut B ya, ditambah sudut C, itu juga sama dengan 180 derajat. Nah, untuk rumus kelilingnya itu sama dengan keliling-keliling yang lain, jadi kalian tinggal menambahkan keempat sisinya ini aja. Oke, jadi seperti itu ya, bangun datar mulai dari persegi panjang, persegi, ada segitiga, kemudian ada jajaran genjang, ada layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Ya, jadi tadi kita sudah bahas bagaimana konsep sifat-sifatnya, bagaimana rumus luasnya, dan bagaimana rumus kelilingnya. Nah, di video ini juga akan nantinya dilengkapi dengan latihan soal, ya. Jadi, sinergis banget setelah kalian mempelajari konsepnya, itu akan ada banyak latihan soal yang nantinya kalian bisa gunakan di sekolah kalian masing-masing, ya. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah trapesium, ya. Hitunglah luas trapesium berikut. Nah, ini yang namanya sisi sejajar. Dan ini yang namanya tinggi. Jadi luas itu sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Atau setengah boleh di depannya ya, sama aja. Jadi jumlah sisi sejajarnya yaitu 8 ditambah 4 dikali 5 dibagi 2. 12 kali 5 bagi 2. 60 bagi 2 itu hasilnya adalah 30 cm persegi. Jadi jangan lupa diisi perseginya karena kita menghitung luas apapun nanti bangunnya ya. Oke, next kita akan masuk ke latihan-latihan soal. Jadi silakan disimak dengan baik atau sambil nonton kalian bisa ngorek-ngorek jawabannya ya. Nah, keliling sebuah persegi yang luasnya 64 cm persegi. Jadi kita disuruh mencari keliling dengan diketahui luasnya. Ingat, rumus luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi.
atau sisi kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan aja luasnya, yaitu 64 sama dengan sisi kuadrat. Tapi kalau nyari sisinya itu tinggal diakarin aja. Berapa kali berapa hasilnya 64 dengan angka yang sama, yaitu 8. Nah, rumus keliling dari persegi itu adalah 4 kali sisi. Jadi 4 dikali 8 itu sama dengan 32 cm. Ini cm ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, next soal berikutnya. Nah, di sini disiapkan sebuah sifat-sifat dari bangun datar ya. Sisi yang berhadapan sama panjang, ya ini diminta adalah jajaran genjang. Jadi ini benar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ya, ini benar deh. Jadi step pertama kita cari aja dulu jawaban yang ada 1-2-nya. Nah, ini. Diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonal-diagonalnya berpotong dan membagi 2 sama panjang. Nah, di sini. Karena kan yang namanya diagonal, kan gitu dia. Agak miring dia posisinya ya. Karena di sini dia sama panjang, otomatis diagonalnya sama panjang dia ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. 1, 2, dan 3. Next, soal berikutnya. Luas sebelah ketupat adalah 216 cm persegi. Panjang salah satu diagonalnya adalah 18. Panjang diagonal yang lain. Nah, kita masuk ke rumusnya, Dek ya. Luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Jadi angka 2-nya ini adiknya taruh ke atas jadi kali dia. Berarti 2 dikali luas itu sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2. 2 dikali 216 itu sama dengan 18 dikali diagonal 2. Nah, ini hasilnya adalah 432 sama dengan 18 kali diagonal 2. Berarti diagonal 2-nya otomatis 432 dibagi 18. Nah, kalau kalian nggak bisa membagi, itu kalian lihat ekornya aja. Ini ekornya angka 2 sama 8. Perkalian 8 yang menghasilkan ekor angka 2. 8 kali 6 itu 48. 8 kali 2 itu 16. 8 kali 8 itu 64. Nah, satu-satunya pilihan adalah 8 kali 4 ini. 8 kali 4, 32. Jadi ekornya itu ada angka 2-nya dia. Jadi jawabannya jelas, yaitu adalah 24 cm. Jadi yang B jawabannya ya. Next, soal berikutnya. Besar sudut sebuah segitiga. Nah, tadi kita udah bahas ya, bahwa dalam sudut segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi, kita tambahkan semuanya ini. Jumlahkan 2x ditambah 3x min 5 ditambah 4x tambah 14 sama dengan 180 derajat. 2x tambah 3x tambah 4x karena suku yang sejenis ya, 9x min 5 ditambah 14. Punya utang 5 dibayar 14, itu hasilnya adalah 9. Itu sama dengan 180 derajat. Berarti 9x sama dengan 180 dikurang 9. 9x sama dengan 171. Nah, kita cari x-nya dulu. Berarti x sama dengan 171 bagi 9. 17 bagi 9 itu hasilnya adalah 1. Sisanya 8. 81 bagi 9 itu 19 x-nya. Nah, berarti sudutnya masing-masing itu 2x, berarti 2 dikali 19, itu hasilnya adalah 38 derajat. Kemudian ini 3 kali 19 dikurang 5, 3 kali 19 itu adalah 57. 57 kurang 5 itu hasilnya adalah 52 derajat. Kemudian 4 kali 19 tambah 14. 4 kali 19 itu hasilnya adalah 76 tambah 14 itu hasilnya adalah 90 derajat. Jadi jelas ya jawabannya itu adalah yang B. Next soal berikutnya.
Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat adalah 8 dan 6. Nah, kembali nih. Luas belah ketupat. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Berarti 8 dikali 6 dibagi 2. 48 dibagi 2 itu hasilnya adalah 24 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, soal berikutnya. Luas layang-layang adalah 42 cm. Panjang salah satu diagonalnya 14. Panjang diagonal yang lain. Nah, di sini mirip kayak soal yang ada di belah ketupat tadi ya. Jadi step pertama, kalian tulis dulu rumus luasnya. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. 2-nya bawa ke sini jadi kali. Berarti 2 dikali 42 sama dengan 14 dikali diagonal 2. Berarti ini otomatis 84 itu 14 kali diagonal 2. Berarti diagonal 2-nya otomatis 84 dibagi 14. Nah, ini hasilnya berapa, Dik, ya? Jadi, perkalian 4 yang menghasilkan 14, itu coba kita 14 kali 6 ya. 4 ya, jelas, Dik. 6 cm jawabannya. Oke, next, soal berikutnya. Yang bukan sifat dari persegi panjang. Nah, ini. Kedua diagonalnya sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajal, itu 1 dan 2, D, ya. Diagonalnya saling tegak lurus, tidak. Jadi jawabannya yang nomor C. Jadi yang tegak lurus ini adalah persegi dia. Oke, next, soal berikutnya. Luas, nah ini luas maksudnya ya. Luas sebuah segitiga 135 dengan alasnya 18. Kembali lagi, Dik. Kalau kalian model-model soalnya seperti ini, itu kalian harus buat dulu rumusnya. Alas dikali tinggi dibagi 2. 2-nya bawa ke sini jadi kali. Berarti 135 dikali 2 sama dengan 18 kali T. 135 kali 2 itu hasilnya adalah 270. 18 kali tinggi. Berarti tingginya otomatis 270 dibagi 18. 27 bagi 18 itu hasilnya adalah 1. 27 kurang 18 itu 9. 90 bagi 18 itu hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 15 cm. Jawabannya yang C. Iya. Next, soal berikutnya. Sebuah trapesium siku-siku dengan, nah ini, kita gambar terlebih dahulu. Trapesium siku-siku. Dengan panjang garis sejajarnya adalah 10 dengan 15. Tingginya itu adalah 12. Maka luasnya. Nah, rumus luas dari trapesium tadi juga kita udah bahas ya. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajarnya adalah 10 ditambah 15 dikali 12 dibagi 2. Ini kita bagi aja dulu, 12 bagi 2 itu hasilnya adalah 6. 25 dikali 6 itu hasilnya adalah 150 cm persegi. Jadi jawabannya yang ini. Iya, silakan disimak dengan baik terlebih dahulu. Oke, jadi soal berikutnya di sini ada 2 buah bangun ya. Jadi ada bangun segitiga dan bangun persegi panjang. Itu kalian disuruh mencari luasnya. Nah, sama seperti clue yang sebelumnya ya. Jadi kalian harus pisah terlebih dahulu untuk mencari luasnya. Pertama, luas persegi panjang dulu yang lebih gampang, itu adalah panjang dikali lebar. Panjangnya udah jelas di sini adalah 20 cm. Nah, lebarnya itu tinggi yang ini, Dek ya. Di sini 8, Dek.
Jadi segini 8, berarti sisanya otomatis biar jadi 18, itu 10. Jadi 20 kali 10. Itu otomatis 200 cm persegi. Itu untuk yang persegi panjangnya. Kemudian yang untuk segitiga, itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Itu alasnya adalah 20, tinggi segitiganya adalah 8, bagi 2. 20 bagi 2, 10. 10 kali 8 itu 80. Nah, kalian tinggal menjumlahkan aja. 200 ditambah 80. Itu sama dengan 280 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini juga sama. Ada dua buah bangun di sini, yaitu bangun segitiga dan bangun persegi. Jadi ini segitiganya, ini perseginya. Jadi step pertama, kalian cari dulu luas persegi. Itu sama dengan sisi kali sisi. 20 kali 20. Itu hasilnya adalah 400. Kemudian baru segitiganya. Luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yaitu 12. Tingginya karena ini persegi otomatis sama panjang deh ya. Jadi 12 kali 20 bagi 2. 20 bagi 2 itu adalah 10. 12 kali 10, 120. Ya, kalian tinggal jumlahin aja. 400 tambah 120. 520. Jadi jawabannya yang A, D ya. Oke, next soal berikutnya. Besar sudut B berdasarkan gambar di atas. Nah, ini. Belah ketupat. Sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya adalah sama. Jadi jelas jawabannya 138. Kalau yang ditanya yang di sini, sudut C, nah ini berdekatan dia. Kalau berhadapan itu sama besar. Kalau berdekatan itu jumlahnya adalah 180. Kalau ini 138 berarti di sini 42 derajat. Nah, ini di hadapannya C ada A, ini juga 42 derajat. Jadi gampang, kalian yang terpenting itu adalah sudah tahu bagaimana sifat-sifat masing-masing bangun datar itu ya. Oke, next soal berikutnya. Pada layang-layang ABCD, besar sudut B adalah 30 derajat. Kemudian sudut C-nya adalah 100. Berapa sudut D-nya? Nah, ini dalam segi 4. Apapun bentuknya, itu total sudutnya adalah 360 derajat. Nah, tadi salah satu sifat dari sudut layang-layang itu sudut-sudut yang ini, A dan C ini besarnya adalah sama. Jadi di sini 100, ini juga pastinya 100. Nah, ini kita totalin dulu. 100 tambah 100 itu 200, tambah 30, ini baru totalnya 230 derajat. Berarti sudut D-nya berapa? Itu tinggal kita kurangi aja. 360 derajat dikurang 230 derajat. Itu hasilnya adalah 130 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next soal berikutnya. Ainun beralih mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang yang mempunyai panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Berapa jarak yang ditempuh Ainun jika ia mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali? Nah, jadi kita gambar terlebih dahulu. Panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter. Dikelilingi, berarti kita mencari keliling otomatis. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Berarti 2 kali 10 ditambah 2 kali 5. 20 tambah 10 itu hasilnya adalah 30 cm, 30 meter. Untuk keliling 1 kali putaran. Nah, dia kelilingnya sebanyak 3 kali. Otomatis tinggal kaliin 3 aja. 90 meter jawabannya. Yang D. Oke, next soal berikutnya. Perhatikan gambar di atas. Tentukan panjang sisi HG dan besar sudut G-nya. Oke, HG itu jelas deh ya. Jadi sisi yang sejajar itu panjangnya sama, yaitu 5 cm di sini. Nah, ini.
Sudut-sudut yang berdekatan itu besarnya adalah totalnya adalah 180 derajat. Nah, berarti di sini sudut 60 tambah berapa biar jadi 180 itu udah jelas banget deh ya. Jawabannya adalah yang A deh. Nah, kalau yang di sini itu udah pasti 60 derajat karena berhadapan, kalau yang di sini itu 120 derajat. Oke, jadi yang terpenting kalian tahu sifat-sifatnya terlebih dahulu ya. Next, soal berikutnya. Oh ya, ternyata udah selesai ya. Jadi, sekian pembahasan dari video berkaitan dengan bangun datar. Sifat-sifatnya, luasnya, kelilingnya, beserta soal-soal ceritanya. Jadi kalian bisa simak dengan baik dan semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian di sekolah ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dodi Smart Chemistry. Sampai ketemu di video berikutnya.